Pelatih fisik Persib Bandung, Miro Petric, memberikan program latihan individu untuk setiap pemain jelang menghadapi Piala Presiden. Persib Bandung akan menjadi salah satu peserta Piala Presiden yang direncanakan bergulir pada 6 Juli mendatang. Dalam turnamen pramusim ini, Persib Bandung tergabung dalam grup B bersama Dewa United dan klub asal Thailand Port FC. Ini memang akan menjadi pertandingan awal bagi Persib sebelum mengarungi Liga 1 dan ACL2. Untuk menghadapi Piala Presiden, tim asuhan Boyan Hodak segera dijadwalkan untuk berkumpul. Para pemain dijadwalkan berkumpul pada 30 Juni mendatang. Situasi ini membuat tim tidak akan memiliki waktu persiapan yang cukup. Pasalnya laga perdana Piala Presiden akan berlangsung pada 6 Juli. Miro Petric mengaku bahwa untuk mensiasati persiapan tim ini, tim pelatih pun memberikan program latihan mandiri kepada semua pemainnya. Maklok dan kawan-kawan diharapkan bisa menjaga kondisi sebelum bergabung dengan tim di masa libur ini. Waktu memang terbatas. Namun itulah mengapa program latihan individu selama liburan menjadi sangat penting. Menurutnya, ia telah memberikan program latihan kepada para pemain Persib yang dimulai pekan ini. Ini diharapkan para pemain Persib nantinya saat bergabung dengan tim dalam latihan perdana sudah dalam keadaan siap. Miro percaya persiapan tim akan berjalan dengan apik untuk menghadapi Piala Presiden. Program ini menjaga kebugaran para pemain, mengasah kebugaran, dan membantu mereka bangkit saat kembali bersama. Semua ini tentang persiapan yang cerdas tuntasnya. Teka-teki masa depan Rahmat Irianto usai meninggalkan Persib Bandung akhirnya terjawab. Gelandang berusia 25 tahun itu tepatnya resmi pulang ke Persebaya Surabaya. Kabar Irianto kembali ke Persebaya diketahui dari postingan video di Instagram official Persebaya pada 18 Juni. Arek Emole tulis Persebaya, dikutip di akun resmi klub. Tim kebanggaan Bonek Mania itu sangat senang dapat memboyong pemain berposisi bek tersebut. Untuk itu mereka memberikan sambutan hangat untuk Rahmat Irianto. Rahmat Irianto telah menandatangani kontrak multi-years bersama Persebaya. Selamat datang di rumah, Rian, sambung pernyataan resmi klub. Rahmat Irianto pun tampak bahagia karena kembali ke kota kelahirannya. Ia jelas akan menjadi salah satu pemain andalan Persebaya di Liga 1 musim depan. Sebelumnya, Persib Bandung mendatangkan Irianto pada awal musim 2022 dari Persebaya. Pemain itu direkrut bersama Ricky Kambuaya. Berdasarkan data Transfermarkt, Rahmat Irianto mengemas total 74 penampilan bersama Persib di berbagai kompetisi. Dia pun menorehkan 2 gol dan 7 assist selama mengabdi bersama Persib tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, berhasil menorehkan kesuksesan dalam kurun waktu 2 tahun berkiprah di sepak bola Indonesia. Boyan berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 1 secara back-to-back untuk Persib Bandung. Hal itu yang membuat pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut didapuk menjadi pelatih terbaik selama 2 musim terakhir. Boyan pun lantas mengungkapkan perbedaan tantangan melatih di Indonesia dan Malaysia. Sebelum terjun ke Liga 1, Boyan Hodak lama berkarir di negeri jiran. Di Malaysia, hanya ada satu tim yang berkuasa. Klub itu disebut Hodak kuat karena finansial, yakni JDT. Tidak ada satupun yang mampu menggoyahkan JDT lebih dari 1 dekade terakhir. Tim tajir milik Tuanku Ismail ini adalah langganan juara Liga Super Malaysia.
Sementara di Indonesia, tidak ada satupun klub yang benar-benar dominan. Kompetisi dinilai Boyan Hodak lebih kompetitif. Terbukti tim peringkat bawah bisa mengalahkan klub papan atas. Sekarang di Liga Malaysia hanya ada satu tim yang dominan. Jadi sekarang ini perbedaan yang penting. Kalau soal tim, Anda bisa lihat bahwa di sini tim papan bawah bisa mengalahkan tim papan atas. Jadi lebih menarik dan lebih kompetitif. Jadi mungkin ini juga alasannya kenapa orang-orang mulai kehilangan minat terhadap liga di sana. Liga Indonesia pun dinilai Boyan Hodak terasa lebih menantang dari kompetisi negeri jiran. Di sini kita punya 18 klub, sementara di Malaysia hanya 13 klub. Artinya sudah bisa dipastikan kompetisi di sini lebih panjang. Hal lain yang dirasa Boyan Hodak menjadi tantangan serius untuk menjadi juara di Indonesia adalah persoalan perjalanan atau jarak tempuh saat laga tandang. Faktor itu tidak ditemuinya kalau berkarir di Malaysia tuntasnya. Nama Albin Lainer baru-baru ini muncul sebagai salah satu pemain yang tengah menjadi incaran Persib Bandung. Sebelumnya memang tidak ada nama Albin Lainer dalam daftar nama pemain yang bakal direkrut Persib Bandung. Namun, kemudian Albin Lainer tiba-tiba muncul dan dikaitkan dengan Persib Bandung. Satu hal yang menjadi sorotan adalah akun Instagram Persib Bandung resmi memfollow akun Albin Lainer. Melansir dari laman Transfermarkt, pemain ini berasal dari Swedia dan posisi utamanya sebagai seorang bek tengah. Persis jadi posisi yang memang tengah diincar Maung Bandung. Spesialnya selain sebagai seorang bek tengah, Lainer juga ternyata bisa bermain di posisi lain, yakni sebagai sayap kiri dan penyerang depan tengah. Ia saat ini masih berusia 26 tahun dan sudah berstatus tanpa klub sejak Januari 2025. Selain itu, ia tercatat pernah masuk ke dalam skuad tim nasional Swedia kelompok umur dari U18, U19, dan U19. Dilansir dari akun @sagala_persib, pemain asal Swedia tersebut mengaku bahwa agennya sedang jalin komunikasi dengan Persib Bandung. Iya, agen saya sedang komunikasi dengan Persib. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terkait posisi yang menganggur sejak Januari 2025. Ternyata menurut pengakuan sang pemain, ia menganggur karena sebelumnya harus mengalami cedera yang membuatnya menepi. Akan tetapi kini Lainer mengaku bahwa cederanya sudah sembuh dan kemungkinan sudah siap kembali untuk merumput. Karena posisinya sebagai seorang bek tengah dan juga bisa di berbagai posisi, kemungkinan besar ia diminati Boyan Hodak untuk menggantikan posisi Matteo Kocijan. Seperti diketahui, Matteo Kocijan seringkali menjadi pemain pengganti saat para pemain Persib mengalami cedera atau absen karena akumulasi kartu tuntasnya.